Ini adalah kisah tentang kepahlawanan seorang pencari kayu miskin dan anjingnya. Seekor anjing yang telah dihina dan dicaci warga desa. Saat mereka akhirnya terusir dan harus hidup di hutan, sesuatu yang besar terjadi. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata, dan perasaannya akan campur aduk antara senang, iba, haru dan terinspirasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang penebang kayu bernama Pak Surya. Hidupnya bagaikan daun kering yang diterbangkan angin, ringkih, tak terarah, dan seolah tidak pernah menjadi perhatian siapapun. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh puncak gunung, Pak Surya berangkat ke hutan dengan kapak tua di tangannya. Bajunya penuh tambalan, sepatunya sudah lama kehilangan sol. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan berbatu, ditemani hanya oleh bunyi ranting yang patah di bawah langkah kakinya. Hutan adalah tempat di mana ia mencari penghidupan, meski yang ia bawa pulang hanyalah beberapa potong kayu yang hanya cukup untuk bertahan sehari lagi. Namun, di desanya sendiri, Pak Surya bukanlah siapa-siapa. Anak-anak sering mengejeknya sebagai si tua bau hutan, sementara orang dewasa hanya melihatnya sekilas, lalu berlalu. Bahkan di pasar desa, pedagang sering memandangnya dengan jijik ketika ia mencoba menjual kayu-kayunya yang sudah hampir lapuk. Ia tahu dirinya dianggap tidak berarti, seperti pohon mati di hutan, berdiri, tapi tak pernah dihargai. Pak Surya hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi desa, jauh dari keramaian. Gubuk itu hampir roboh, dindingnya dipenuhi retakan, dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Malam-malamnya ia habiskan dalam gelap, dengan hanya sebuah pelita tua sebagai penerang. Tidak ada suara tawa, tidak ada teman untuk berbagi cerita. Hanya ada kesunyian yang menusuk. Namun, meski hidupnya penuh penderitaan, Pak Surya tidak pernah berhenti bekerja. Ia percaya bahwa selama ia masih bisa berdiri, ia harus terus berjuang, meski dunia seakan melupakannya. Suatu hari, rasa lapar menghantam Pak Surya lebih dari biasanya. Perutnya kosong sejak pagi, dan tubuhnya mulai lemas setelah seharian berjuang di hutan tanpa hasil. Dengan langkah gontai, ia memutuskan pergi ke warung kecil di ujung desa. Di sana, ia mencoba meminta pinjaman beras kepada pemilik warung, seorang wanita parubaya bernama Bu Leman. "Bu, tolonglah saya, beri saya sedikit beras, nanti saya bayar kalau sudah ada rezeki," ucapnya dengan suara penuh harap. Namun, Bu Leman hanya menggeleng sambil menghela napas panjang. "Pak Surya, maafkan saya, tapi utang Bapak sudah terlalu banyak. Saya juga harus memikirkan dagangan saya," jawabnya tegas. Namun ada sedikit rasa iba di matanya. Pak Surya tertunduk lesu. Ia tahu bahwa jawaban itu akan datang, tapi tetap saja, rasanya seperti ditampar. Dengan tangan kosong dan hati yang remuk, ia kembali ke gubuknya. Saat hampir sampai di depan pintu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang separuh terkubur di tanah dekat halaman rumahnya. Ia jongkok, mengulurkan tangan, dan menariknya keluar. Sebuah singkong besar yang masih segar. Tidak jauh dari situ, ia juga menemukan beberapa ubi yang tersembunyi di balik dedaunan kering. Dengan perasaan sedikit lega, ia membawa hasil temuannya ke dalam rumah. Di dapur kecil yang penuh jelaga, Pak Surya mulai mengupas singkong dan ubi itu dengan perlahan, seolah benda-benda sederhana itu adalah harta karun yang tak ternilai. Ia menyalakan api kecil dengan ranting yang ia kumpulkan dari hutan dan memasaknya dengan air seadanya. Ketika aroma singkong rebus mulai memenuhi ruangan, Pak Surya menarik napas panjang. Sesaat, ia merasa hidup memberinya sedikit penghiburan. Sambil duduk di lantai dingin dengan piring kayu sederhana di tangannya, ia menyantap makanan itu pelan-pelan, menikmati setiap gigitan seolah itu adalah makanan terlezat yang pernah ia makan. Keesokan harinya, langit di atas desa terlihat kelabu. Awan tebal menggantung rendah, tanda bahwa hujan akan segera turun. Pak Surya memandang ke arah hutan dengan perasaan bimbang. Tubuhnya masih lemas dari hari sebelumnya, tapi ia tahu, jika ia tidak pergi hari ini, tidak akan ada apapun yang bisa dimakan besok.
Setelah menghela napas panjang, ia menggenggam kapaknya dengan erat dan melangkah pergi, meski firasat buruk mulai menghantuinya. Angin dingin bertiup saat ia mulai masuk ke dalam hutan. Suasana semakin gelap, dan suara burung-burung yang biasanya menemani langkahnya terdengar semakin jarang. Pak Surya mempercepat langkahnya, berharap bisa menemukan kayu yang cukup sebelum hujan turun. Namun, belum lama ia mulai menebang sebuah pohon kecil. Titik-titik air mulai jatuh dari langit, diikuti oleh hujan deras yang tiba-tiba mengguyur tanpa ampun. Pak Surya buru-buru mengangkat kapaknya dan mencari tempat berlindung. Tapi hujan terus mengguyur tanpa henti, membuat jalur setapak yang biasa ia lalui berubah menjadi lumpur licin. Dalam kebingungan dan usaha untuk menghindari basah lebih parah, ia terus berjalan lebih dalam ke hutan, berharap menemukan pohon besar untuk berlindung. Namun, langkah kakinya justru semakin menjauh dari jalur yang ia kenal. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding tak berujung, dan kabut tipis mulai menyelimuti hutan, membuat pandangannya semakin terbatas. Pak Surya berhenti sejenak, mencoba mengingat arah jalan pulang. Tapi semua tampak sama, gelap, basah, dan sunyi. Ia memanggil, "Ada orang!" dengan suara serak, namun hanya gema hutan yang menjawab. Rasa panik mulai merayap di hatinya. Hujan terus mengguyur, tubuhnya basah kuyup, dan ia mulai menggigil. Dengan langkah terseret, Pak Surya menyadari bahwa ia telah tersesat di tengah hutan yang luas, sendirian, tanpa tahu harus kemana. Saat Pak Surya berjalan semakin dalam ke hutan, suara samar-samar mulai terdengar di tengah derasnya hujan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara ranting yang patah tertimpa air. Namun, suara itu semakin jelas, seperti rintihan kecil, memelas, seolah meminta pertolongan. Ia berhenti, mencoba mendengarkan lebih seksama. Dengan rasa penasaran bercampur iba, ia mengikuti arah suara itu, meskipun tubuhnya semakin basah kuyup dan kakinya berat melangkah. Akhirnya, di balik semak-semak lebat, ia menemukan sumber suara itu. Seekor anjing kecil dengan bulu coklat kotor tergeletak lemah. Salah satu kakinya terjerat tali jebakan yang tertancap ke tanah. Mata anjing itu memandang Pak Surya penuh harap, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Surya terdiam sejenak, merasa iba sekaligus kesal pada orang-orang yang memasang jebakan seperti itu. "Kasihan sekali kau, Nak," gumamnya pelan sambil berlutut mendekati anjing itu. Dengan hati-hati, ia melepas jeratan tali dari kaki anjing itu. Anjing kecil itu sempat meringis kesakitan, tapi tidak melawan. Setelah tali berhasil dilepaskan, Pak Surya memeriksa luka di kaki anjing itu. Luka itu dalam, tapi tidak mengeluarkan banyak darah. Ia merobek sebagian kecil kain dari bajunya dan membalut kaki anjing tersebut dengan lembut. "Jangan takut, aku akan menjagamu," ujarnya sambil mengusap kepala anjing itu. Hujan yang tak kunjung reda memaksa Pak Surya mencari tempat berlindung. Ia menggendong anjing kecil itu di lengannya dan melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari tempat itu, ia menemukan sebuah gua kecil di antara bebatuan. Dengan susah payah, ia masuk ke dalam, memastikan tempat itu cukup aman untuk bermalam. Di dalam gua, udara dingin semakin menusuk, membuat tubuh Pak Surya gemetar. Ia meletakkan anjing itu di pangkuannya dan mencoba menghangatkannya dengan pelukan. Anjing kecil itu meringkuk di dadanya, mencari kehangatan dari tubuh lelaki tua yang juga sedang berjuang melawan kedinginan. Malam itu, mereka berdua berbagi kehangatan di tengah kegelapan dan kesunyian. Pak Surya merasa sedikit tenang, meski nasibnya masih tak pasti. Kehadiran makhluk kecil itu, yang ia selamatkan dengan tangan kasarnya, membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Keesokan paginya, hujan telah reda, meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Pak Surya terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah, tetapi hati kecilnya merasa sedikit lebih hangat karena kehadiran anjing kecil yang meringkuk di sampingnya. Ia mengusap kepala anjing itu dengan lembut, lalu bersiap untuk mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Namun, hutan yang kemarin ia kenali kini terasa asing. Setiap arah terlihat serupa, pepohonan yang tinggi dan semak belukar yang lebat. Pak Surya mulai melangkah pelan, dengan anjing kecil itu mengikuti di belakangnya. Sesekali,
Ia berhenti untuk memastikan arah, tapi semakin lama ia merasa dirinya hanya berputar-putar. Tiba-tiba, anjing itu mengendus tanah, lalu melangkah maju dengan keyakinan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Pak Surya, dan menggonggong kecil seolah memintanya untuk mengikuti. Pak Surya ragu, tetapi akhirnya memutuskan mengikuti langkah kecil si anjing. Anjing itu terus mengendus tanah, melangkah di antara pepohonan, seolah mengenali bekas jejak yang kemarin mereka lewati. Sesekali, ia berhenti dan menoleh untuk memastikan Pak Surya masih mengikutinya. Pak Surya mulai merasa kagum dengan kecerdasan anjing kecil itu. Setelah beberapa jam berjalan mengikuti anjing tersebut, Pak Surya akhirnya melihat sinar matahari menembus dedaunan di kejauhan. Ia mempercepat langkahnya, dan hatinya melompat kegirangan saat menyadari bahwa ia telah sampai di tepi hutan. Tidak jauh dari sana, ia bisa melihat desa kecilnya yang tampak seperti titik kecil di tengah ladang. "Hebat sekali kau, Nak," ucap Pak Surya dengan senyum lebar sambil mengusap kepala anjing itu. Anjing kecil itu menggoyangkan ekornya, tampak senang melihat kegembiraan Pak Surya. Saat mereka sampai di desa, Pak Surya mengira anjing itu akan pergi begitu saja, kembali ke hutan atau mencari tuannya. Namun, anjing kecil itu tetap berada di sisinya, mengikuti setiap langkahnya hingga ke depan gubuk kecilnya. Pak Surya berhenti, menoleh ke arah anjing itu, dan bertanya pelan, "Kau tidak mau pergi, ya?" Anjing itu hanya memandangnya dengan mata penuh kehangatan, lalu duduk di depan pintu gubuk seolah berkata bahwa ia akan tetap di sana. Pak Surya tersenyum, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau kau ingin tinggal, kau bisa tinggal di sini bersamaku." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Pak Surya merasa tidak lagi sendirian. Kehadiran anjing kecil itu membawa harapan baru dalam hidupnya yang penuh kesulitan. Hari-hari berlalu, dan anjing kecil itu kini menjadi teman setia Pak Surya. Ia selalu mengikuti kemanapun Pak Surya pergi, ke hutan, ke pasar, bahkan saat hanya duduk di depan gubuk memandangi langit senja. Pak Surya menamai anjing itu, si Ciko, nama sederhana yang mencerminkan kehangatan persahabatan mereka. Namun, yang mengejutkan Pak Surya, Ciko tumbuh dengan sangat cepat. Dalam hitungan bulan, tubuhnya yang kecil berubah menjadi kuat dan kekar. Kecerdasannya juga terus berkembang. Ciko seakan memahami setiap perkataan Pak Surya, bahkan seringkali bertindak sebelum diminta. Di hari-hari sulit, terutama saat hasil kayu tidak laku di pasar dan tidak ada makanan yang tersisa, Ciko selalu punya cara untuk membantu. Suatu hari, saat Pak Surya pulang dengan tangan kosong dan wajah penuh kelelahan, Ciko tiba-tiba muncul dari semak-semak membawa seekor kelinci di mulutnya. Mata Ciko berbinar-binar, seolah bangga dengan hasil tangkapannya. "Kau hebat sekali, Ciko," ujar Pak Surya sambil tersenyum lemah. Ia membersihkan kelinci itu dan memasaknya dengan hati-hati, lalu membagi makanan tersebut dengan Ciko. Di hari lain, ketika sungai di dekat desa mulai mengering, Ciko tak menyerah. Ia pergi lebih jauh ke aliran sungai yang lebih dalam dan kembali dengan seekor ikan segar di mulutnya. Setiap kali Pak Surya melihat Ciko datang dengan hasil tangkapan, ia merasa terharu sekaligus takjub. Anjing itu bukan hanya sekadar teman, tapi juga penolong di saat-saat paling sulit. Mereka berbagi makanan dalam kebersamaan yang sederhana. Pak Surya selalu memastikan bahwa Ciko mendapat bagian pertama, sementara Ciko seringkali mendorong makanannya ke arah Pak Surya, seolah ingin memastikan bahwa tuannya juga makan dengan cukup. Malam-malam mereka dihabiskan dengan duduk di depan gubuk, ditemani suara jangkrik dan nyala api kecil dari tungku. Pak Surya sering berbicara pada Ciko, menceritakan mimpinya, rasa sakitnya, dan harapan kecilnya untuk hidup yang lebih baik. Meski Ciko tidak bisa menjawab, sorot matanya selalu penuh perhatian, seolah benar-benar memahami setiap kata. Pak Surya kini tidak lagi merasa dunia begitu kejam. Kehadiran Ciko memberinya alasan untuk terus berjuang, meski hidupnya masih jauh dari mudah. Bersama-sama, mereka menghadapi hari-hari sulit dengan semangat yang tak pernah padam. Waktu terus berlalu, dan Ciko terus tumbuh, tetapi tidak seperti anjing biasa. Tubuhnya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa,
Hingga suatu hari Pak Surya menyadari bahwa Ciko tidak lagi muat untuk tidur di dalam gubuk kecil mereka. Bulunya yang dulu lembut kini menjadi lebih tebal dan kuat, seperti mantel berbulu yang mampu menghadapi cuaca apapun. Tubuhnya yang kekar sekarang menjulang tinggi, bahkan saat berdiri, Ciko hampir setinggi rumah Pak Surya. Pada awalnya, Pak Surya hanya menganggap pertumbuhan Ciko sebagai keunikan belaka. Namun, semakin hari, pertumbuhan itu menjadi semakin tidak wajar. Ciko membutuhkan lebih banyak makanan untuk menjaga energinya. Ia sering pergi berburu, membawa hasil tangkapannya berupa ikan besar, kelinci, atau bahkan burung yang biasanya sulit dijangkau oleh manusia. Tetapi, kebutuhannya akan makanan terus meningkat. Suatu kali, setelah membawa hasil kayu dari hutan dan menjualnya di pasar, Pak Surya menggunakan sebagian uangnya untuk membeli beras dan daging untuk Ciko. Namun, meskipun telah menyiapkan porsi besar, makanan itu habis dalam sekejap. Ciko makan dengan lahap, tetapi tetap menatap Pak Surya dengan mata penuh harap, seolah berkata, "Masih lapar." Pak Surya mulai merasa kewalahan. Ia tidak ingin membiarkan Ciko kelaparan, tetapi sumber daya mereka begitu terbatas. Meski begitu, ia tidak pernah tega meninggalkan anjing kesayangannya. Mereka mulai berbagi lebih banyak hasil buruan Ciko, meskipun itu berarti Pak Surya harus rela makan lebih sedikit. Di malam hari, ketika mereka duduk di luar gubuk, Pak Surya melihat tubuh besar Ciko yang kini berdiri seperti penjaga setia di sebelah rumahnya. Anjing itu begitu besar, hingga Pak Surya merasa seperti berdiri di samping seekor raksasa. Meski begitu, mata Ciko tetap memancarkan kelembutan yang sama seperti saat ia pertama kali ditemukan. Pak Surya sering merenung, mencoba memahami apa yang terjadi pada Ciko. "Kau bukan anjing biasa, Ciko," gumamnya suatu malam, sambil mengusap bulu tebal Ciko yang terasa hangat di tangannya. "Aku tidak tahu dari mana kau berasal atau mengapa kau bisa tumbuh sebesar ini, tapi kau tetap sahabatku." Ciko hanya menjawab dengan menggoyangkan ekornya yang besar, yang membuat debu di sekitar mereka beterbangan. Meski tubuhnya kini setinggi rumah, Ciko tetap setia menjaga Pak Surya, seolah menyadari bahwa lelaki tua itu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pak Surya tidak pernah mempermasalahkan ukuran Ciko yang semakin besar. Baginya, Ciko tetaplah sahabat setia yang selalu menemaninya di saat-saat paling sulit. Namun, tidak demikian halnya dengan penduduk desa. Setiap kali ada warga yang kebetulan melewati gubuk Pak Surya dan melihat anjing hitam raksasa itu, mereka langsung ketakutan. Bahkan beberapa di antaranya lari tunggang langgang sambil berteriak. Desas-desus mulai menyebar di desa. "Pak Surya memelihara anjing monster," kata salah satu warga di pasar. "Aku melihatnya sendiri, tubuhnya sebesar rumah," tambah yang lain. Pak Surya seringkali mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa Ciko tidak berbahaya. Dia hanya anjing, sama seperti anjing lain. Dia tidak akan menyakiti siapapun, ucapnya setiap kali seseorang berkomentar tentang Ciko. Namun, kata-katanya selalu dianggap angin lalu. Bagi penduduk desa, melihat seekor anjing setinggi rumah dengan bulu hitam legam dan mata yang berkilauan di malam hari sudah cukup untuk membuat mereka bergidik ketakutan. Suatu hari, seorang pedagang yang biasa membeli kayu dari Pak Surya datang ke gubuknya. Saat melihat Ciko berdiri di samping rumah, pedagang itu langsung menjatuhkan barang bawaannya dan mundur dengan wajah pucat. "Pak Surya, maaf, tapi aku tidak bisa tinggal lama di sini," ucapnya terbata-bata. "Jangan takut," kata Pak Surya, mencoba menenangkan. "Ciko tidak akan menyentuhmu. Dia hanya ingin menjaga saya." Namun, pedagang itu tetap pergi dengan tergesa-gesa tanpa mendengarkan penjelasan Pak Surya. Ketakutan penduduk desa terhadap Ciko mulai menimbulkan jarak yang lebih besar antara Pak Surya dan masyarakat sekitarnya. Tidak ada lagi yang berani datang ke gubuknya untuk membeli kayu, dan beberapa bahkan mulai memutar jalan agar tidak melewati tempat tinggalnya. Pak Surya merasa sedih. Ia tahu Ciko tidak pernah bermaksud menakuti siapapun. Tapi ia juga tahu bahwa tubuh raksasa Ciko memang sulit diterima oleh orang-orang yang hanya melihat dari luar. Meski begitu, Pak Surya tidak pernah memarahi Ciko atau menyesali keputusannya untuk merawatnya. Baginya, Ciko adalah keluarga,
Satu-satunya makhluk di dunia ini yang pernah benar-benar peduli padanya. "Jangan khawatir, Chiko," kata Pak Surya sambil mengusap kepala besar anjing itu. "Mereka hanya tidak tahu seberapa baik hatimu. Suatu hari nanti, mereka akan mengerti." Namun, di balik kata-kata itu, Pak Surya mulai merasa khawatir. Bagaimana jika ketakutan penduduk desa berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk? Suatu hari, seperti biasa, Pak Surya dan Chiko pergi ke hutan untuk mencari kayu. Langit cerah, dan suara burung-burung kembali mengisi keheningan yang biasa menyelimuti perjalanan mereka. Chiko, dengan tubuh besarnya, berjalan di depan Pak Surya, membuka jalan di antara semak-semak lebat. Saat mereka mendekati bagian hutan yang jarang dilewati, suara samar terdengar, seperti rintihan binatang. Chiko langsung berhenti, telinganya tegak, dan ia mulai mengendus tanah. Tanpa ragu, Chiko berlari menuju suara itu, sementara Pak Surya mengejarnya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka menemukan seekor kambing yang terjerat akar pohon. Pak Surya mengenali kambing itu sebagai milik salah satu penduduk desa. Akar-akar besar melilit kaki kambing itu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, saat Chiko mendekat dan mencoba melepaskannya dengan giginya, Pak Surya menyadari sesuatu yang mengerikan. Kambing itu sudah tak bernyawa. "Ah, kasihan sekali," ujar Pak Surya pelan, mendekati tubuh kambing itu. Ia berlutut untuk memeriksanya lebih dekat. Sepertinya dia terlalu lama terjebak di sini. Namun, pada saat itu, seorang penduduk desa yang sedang mencari kambingnya muncul dari arah lain. Matanya langsung membelalak saat melihat Chiko yang besar sedang menggigit akar di dekat tubuh kambing yang tak bernyawa. "Anjing itu memakan kambingku," teriaknya dengan suara lantang. Pak Surya segera berdiri, mencoba menjelaskan. "Tidak, Chiko tidak menyakitinya. Dia hanya mencoba membantu." Namun, penduduk itu tidak mendengarkan. Ia berlari kembali ke desa dengan wajah penuh amarah, berteriak sepanjang jalan, "Pak Surya memelihara anjing monster yang membunuh kambingku." Desas-desus itu dengan cepat menyebar di seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana Chiko, si anjing hitam raksasa, sekarang menjadi ancaman. Beberapa mengatakan bahwa mereka telah melihat Chiko memangsa binatang di sekitar desa, meskipun itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Pak Surya merasa hancur. Ia tahu Chiko tidak bersalah. "Kau hanya mencoba menolong," katanya sambil mengusap kepala Chiko. Namun, mata Chiko yang biasanya ceria tampak murung, seolah ia mengerti bahwa dirinya sedang disalahkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Penduduk desa mulai menghindari Pak Surya sepenuhnya. Beberapa bahkan datang ke gubuknya, menuntut agar ia menyingkirkan Chiko dari desa. "Anjing itu berbahaya. Dia harus pergi," teriak salah satu warga. Pak Surya mencoba mempertahankan Chiko, menjelaskan berkali-kali bahwa anjing itu tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi rasa takut dan prasangka penduduk desa sudah terlalu dalam. Pak Surya hanya bisa berdoa agar suatu hari kebenaran akan terungkap. Desas-desus tentang Chiko semakin memanas, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada suatu malam. Sekelompok warga desa datang ke gubuk kecil Pak Surya sambil membawa obor dan senjata sederhana, tongkat, batu, dan parang. Wajah mereka dipenuhi amarah dan ketakutan, seperti menghadapi ancaman besar yang harus segera disingkirkan. "Pak Surya, keluar kau!" teriak salah satu warga dengan suara lantang. Pak Surya yang tengah duduk di dalam gubuknya langsung berdiri dengan jantung berdebar. Ia tahu bahwa hari ini akan datang, tapi ia tidak pernah menyangka akan secepat ini. Chiko, yang berada di sampingnya, menggeram pelan, menyadari bahaya yang mengancam tuannya. Pak Surya membuka pintu gubuknya dengan hati-hati. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara tenang, meskipun hatinya penuh kegelisahan. "Anjingmu itu monster. Dia membahayakan desa kami," teriak salah satu warga. "Kau harus pergi dari sini. Bawa pergi anjing itu, atau kami akan membunuhnya." Pak Surya mencoba menjelaskan, seperti yang selalu ia lakukan. Chiko tidak pernah menyakiti siapapun. Dia hanya mencoba menolong. "Kalian salah paham." Namun,
Gonggongan keras Chiko memotong ucapannya. Chiko berdiri di depan Pak Surya. Tubuhnya yang besar tampak seperti perisai hidup, melindungi tuannya dari ancaman. Gonggongan itu begitu keras hingga membuat warga yang berani mendekat segera mundur dengan wajah ketakutan. "Lihat itu! Dia siap menyerang kita!" teriak salah satu warga, membuat suasana semakin tegang. Tanpa peringatan, beberapa warga mulai melemparkan batu ke arah Pak Surya dan Chiko. Pak Surya berteriak, "Berhenti! Jangan sakiti dia!" Namun suaranya tenggelam oleh teriakan warga yang marah. Batu-batu itu menghantam tubuh besar Chiko, tetapi anjing itu tidak bergerak dari posisinya. Ia tetap berdiri kokoh, melindungi Pak Surya di belakangnya. "Chiko, jangan lawan mereka," ujar Pak Surya dengan suara bergetar. Ia tahu, jika Chiko membalas, itu hanya akan memperburuk keadaan. Chiko menoleh ke arah Pak Surya. Matanya yang besar seperti bertanya apakah ia harus bertindak. Tapi perintah Pak Surya sudah jelas. Dengan kesetiaan yang luar biasa, Chiko menahan diri meskipun tubuhnya mulai terluka. Menyadari bahwa mereka tidak akan aman jika tetap tinggal, Pak Surya akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan satu tarikan napas, ia berkata pelan, "Kita harus pergi, Nak." Ia memanjat punggung besar Chiko, membawa hanya kapak tuanya sebagai satu-satunya barang yang bisa ia selamatkan. "Pergi, jangan kembali lagi," teriak warga saat Chiko mulai melangkah, membawa Pak Surya masuk ke dalam kegelapan hutan. Namun, amarah warga desa belum padam. Saat Pak Surya dan Chiko menghilang dari pandangan, mereka berbalik ke arah gubuk kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal lelaki tua itu. Dengan obor di tangan, mereka membakar gubuk tersebut. Api dengan cepat melahap kayu-kayu lapuk, menjadikannya abu dalam waktu singkat. Di kejauhan, dari atas punggung Chiko, Pak Surya melihat nyala api itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk leher Chiko dengan erat, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Pak Surya dan Chiko menghilang ke dalam hutan yang gelap, meninggalkan desa yang tidak lagi menjadi rumah bagi mereka. Setelah meninggalkan desa, Pak Surya dan Chiko memutuskan untuk tinggal di gua kecil di dalam hutan, tempat yang dulu pernah menjadi perlindungan mereka saat hujan lebat. Meski kehidupan di hutan tidak mudah, mereka menemukan kedamaian yang selama ini sulit didapatkan. Di gua itu, mereka membangun kehidupan baru, jauh dari pandangan dan prasangka manusia. Hari-hari mereka dihabiskan dengan mencari makan di hutan. Pak Surya menggunakan kapak tuanya untuk menebang kayu kecil, membuat peralatan sederhana, dan kadang-kadang menyiapkan jebakan kecil untuk menangkap hewan liar. Sementara itu, Chiko dengan tubuh besarnya menunjukkan kecerdasannya. Ia sering membawa hasil buruan, seperti kelinci, burung, atau bahkan ikan yang ia tangkap dengan mulutnya di sungai. Pagi-pagi sekali, mereka sering berjalan bersama ke sungai yang jernih. Pak Surya akan mencuci tubuhnya di air dingin, sementara Chiko bermain-main, mencipratkan air dengan cakarnya yang besar. Kadang-kadang, Pak Surya tertawa melihat Chiko seperti anak kecil yang kegirangan. Di saat lain, mereka bekerja sama menangkap ikan. Chiko akan masuk ke air, mengusir ikan-ikan ke arah Pak Surya yang sudah menunggu dengan jaring buatan tangan. Meski hidup mereka sederhana, ada kebahagiaan dalam kebersamaan itu. Saat malam tiba, mereka duduk di depan gua, menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh, dan menikmati hasil buruan mereka. Pak Surya sering berbicara kepada Chiko, bercerita tentang masa lalunya, tentang desa, dan harapannya untuk masa depan. Meski Chiko tidak pernah menjawab, sorot matanya yang lembut selalu membuat Pak Surya merasa dimengerti. Setiap hari mereka saling mengandalkan, membangun hubungan yang semakin erat. Pak Surya tidak pernah merasa sendirian lagi, dan Chiko selalu ada untuk melindunginya dari bahaya. Di tengah kesulitan hidup di hutan, mereka menemukan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan di desa. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi prasangka. Hanya ada mereka berdua, hidup dalam harmoni dengan alam, menjalani hari demi hari dengan rasa syukur atas kebersamaan yang mereka miliki. Namun,
kehidupan di hutan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, hujan turun dengan begitu derasnya, disertai angin kencang yang menggoyangkan pepohonan. Pak Surya dan Chiko berlindung di dalam gua mereka, tetapi air mulai merembes masuk, hingga akhirnya genangan semakin tinggi. Pak Surya menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal di situ lebih lama. "Chiko, kita harus keluar dari sini," katanya sambil mengemas apa yang bisa ia selamatkan. Dengan tubuh besar Chiko yang kokoh, mereka keluar dari gua dan menemukan perlindungan sementara di bawah sebuah pohon besar. Namun, hujan tak kunjung reda. Malam itu, petir saling bersahutan, menerangi langit hutan yang gelap. Pak Surya memeluk erat tubuh Chiko yang hangat, mencoba melawan dinginnya malam. Ia khawatir akan keselamatan mereka, tapi ia tahu bahwa bersama Chiko, ia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, di tengah gemuruh hujan, terdengar suara keras dari arah desa. Sebuah dentuman yang mengguncang malam, membuat burung-burung yang bersarang di pepohonan terbang dengan panik. Pak Surya langsung tersentak. Hatinya penuh tanda tanya. "Apa itu?" gumamnya, memandang ke arah desa yang samar-samar terlihat di kejauhan. Perasaan penasaran dan khawatir bercampur menjadi satu. Meski desa itu telah mengusirnya, Pak Surya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia memanjat punggung besar Chiko. "Ayo, nak, kita lihat apa yang terjadi," katanya. Chiko langsung berlari, menerobos hujan dan lumpur dengan langkah-langkah besar. Pak Surya memegangi bulu tebal Chiko dengan erat. Angin dan hujan menerpa wajahnya. Hutan yang gelap dan basah bukanlah halangan bagi Chiko. Dengan instingnya, ia melaju cepat menuju desa, meski jalan setapak sudah nyaris tidak terlihat. Suara dentuman itu masih terngiang di telinga Pak Surya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah desa dalam bahaya? Pikiran-pikiran itu memenuhi benaknya saat mereka semakin mendekati tempat di mana ia pernah tinggal. Tempat yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Saat Chiko mendekati desa, Pak Surya melihat pemandangan yang membuat jantungnya serasa berhenti. Desa itu diterjang tanah longsor yang membawa lumpur, bebatuan, dan pohon-pohon tumbang. Air bah mengalir deras dari arah gunung, menyapu jalanan dan rumah-rumah penduduk. Hujan yang terus mengguyur membuat arus semakin kuat, menghancurkan segalanya di jalurnya. Pak Surya menghela napas panjang saat melihat orang-orang berteriak panik, berusaha menyelamatkan diri. Sebagian warga berdiri di atap rumah yang mulai roboh, memegang apapun yang bisa mereka jadikan pegangan. Anak-anak menangis, sementara orang tua memanggil-manggil nama keluarganya yang terpisah. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya merasa hatinya berat. Meski desa ini telah mengusirnya, ia tidak bisa mengabaikan penderitaan yang ada di hadapannya. Ia menarik napas dalam-dalam, memeluk leher Chiko, dan berbisik, "Chiko, kita harus membantu mereka." Chiko tampaknya mengerti. Anjing besar itu mengangguk kecil, lalu melangkah maju dengan hati-hati, meskipun lumpur dan air bah membuat tanah di bawah mereka menjadi licin. Tubuh besarnya yang kokoh tetap stabil di tengah arus yang deras. Pak Surya menatap sekeliling, mencoba mencari tahu harus mulai dari mana. Ia melihat seorang ibu yang terjebak di atas rumah yang hampir hanyut, memeluk dua anak kecil yang menangis ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengarahkan Chiko menuju rumah tersebut. Pak Surya dan Chiko segera bergerak menuju rumah yang hampir roboh. Dengan tubuh besarnya, Chiko menerjang arus air yang deras tanpa ragu, sementara Pak Surya berpegangan erat di punggungnya. Mereka berhasil mendekati rumah tersebut, tempat seorang ibu memeluk dua anak kecil yang ketakutan. "Cepat, naik ke punggung Chiko," seru Pak Surya sambil mengulurkan tangannya. Ibu itu ragu sejenak, tetapi melihat tatapan lembut Chiko meskipun dalam situasi yang mengerikan, ia akhirnya berani naik bersama anak-anaknya. Dengan hati-hati, Pak Surya membantu mereka duduk di punggung lebar Chiko. Anjing besar itu menggeram rendah, bukan karena marah, tetapi untuk menyalurkan kekuatannya melawan arus yang mencoba menyeret mereka. Chiko membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi, sebuah bukit kecil yang aman dari jangkauan air bah. Setelah memastikan mereka selamat,
Ciko kembali menatap Pak Surya, seolah berkata, "Siapa lagi yang perlu kita tolong?" Pak Surya hanya mengangguk. "Ayo, Ciko, masih banyak yang harus kita selamatkan." Malam itu menjadi momen tak terlupakan. Di tengah hujan yang terus mengguyur tanpa henti, Pak Surya dan Ciko melakukan aksi heroik yang luar biasa. Mereka menyelamatkan seorang lelaki tua yang hampir hanyut bersama kursi rodanya, membantu seorang pemuda yang terjebak di bawah reruntuhan, dan membawa anak-anak yang hampir kehilangan harapan. Ciko menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menerjang lumpur tebal dan arus yang deras. Di saat-saat genting, Ciko bahkan menggigit tali yang mengikat beberapa warga yang terjebak di reruntuhan, membebaskan mereka dari bahaya. Sementara itu, Pak Surya terus memberikan semangat kepada orang-orang yang mereka selamatkan. "Pegangan yang kuat. Ciko akan membawa kalian ke tempat aman," serunya berulang kali. Semakin malam, semakin banyak penduduk yang mereka selamatkan. Di bawah arahan Pak Surya, mereka yang telah selamat berkumpul di bukit kecil yang aman dari bencana. Ciko, meskipun tubuhnya penuh lumpur dan lelah, tidak pernah berhenti. Ia terus berlari, menggonggong memberi tanda, dan menerobos setiap rintangan dengan keberanian yang luar biasa. Ketika pagi tiba, hujan mulai mereda, dan air bah perlahan surut. Di bukit kecil itu, puluhan penduduk yang telah selamat berkerumun. Mereka memandang Pak Surya dan Ciko dengan wajah penuh rasa syukur. Sebagian bahkan menangis, tidak menyangka bahwa orang yang mereka anggap asing, bahkan berbahaya, adalah penyelamat mereka. Pak Surya duduk bersandar di tubuh besar Ciko yang kini terkulai lelah. Ia mengusap kepala anjing itu dengan lembut, lalu berbisik, "Kau luar biasa, Nak. Tanpa kau, aku tidak bisa melakukan ini." Ciko hanya menjawab dengan menggerakkan ekornya yang besar, meskipun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Malam itu, meski penuh dengan penderitaan, menjadi bukti kekuatan persahabatan dan keberanian di tengah bencana. Aksi heroik Ciko malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi penduduk desa. Ketakutan dan prasangka yang selama ini mereka rasakan perlahan berubah menjadi rasa syukur yang tak terhingga. Mereka menyadari kesalahan mereka, bagaimana mereka telah mengusir Pak Surya dan Ciko, serta memperlakukan keduanya dengan begitu tidak adil. Kini, orang-orang yang dulu mengecam Ciko berlutut di hadapan Pak Surya, meminta maaf dengan air mata yang mengalir. Pak Surya, dengan hati yang besar, hanya tersenyum dan berkata, "Hidup sudah cukup sulit. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Mari kita bangun kembali desa ini bersama-sama." Perkataan itu membangkitkan semangat baru di hati penduduk desa. Mereka mulai bekerja bahu-membahu, bersama Pak Surya dan Ciko, untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah hancur. Ciko dengan tubuh besarnya ikut membantu, menarik kayu-kayu besar dari hutan dan membawa batu-batu untuk memperkuat pondasi rumah. Tidak ada lagi yang memandang Ciko sebagai ancaman. Sebaliknya, ia menjadi simbol harapan dan kebersamaan bagi desa itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa perlahan kembali seperti sedia kala. Ciko tetap tinggal di sana bersama Pak Surya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas. Namun, suatu hari, Ciko kembali dari hutan membawa kejutan, seekor anjing betina raksasa yang serupa dengannya. Penduduk desa menyambut pasangan itu dengan sukacita, melihatnya sebagai pertanda bahwa Ciko kini memiliki teman sejenis untuk berbagi hidup. Beberapa bulan kemudian, anjing betina itu melahirkan anak-anak raksasa yang menggemaskan. Penduduk desa menyambut kelahiran mereka dengan penuh kebahagiaan, bahkan merawat anak-anak Ciko seperti anggota keluarga mereka sendiri. Keturunan Ciko tumbuh dan berkembang di desa, menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan harmoni antara manusia dan alam. Ciko tetap hidup bersama Pak Surya hingga usia tuanya. Di hari-hari terakhirnya, Ciko yang sudah renta masih setia berada di samping Pak Surya, melindungi dan menemani sahabatnya yang telah memberinya kehidupan baru. Ketika akhirnya Pak Surya wafat, Ciko duduk di sampingnya, seolah memahami bahwa inilah perpisahan mereka. Tidak lama setelah itu, Ciko pun menyusul tuannya. Untuk mengenang jasa keduanya, penduduk desa mendirikan sebuah tugu besar di tengah desa, berbentuk Ciko dalam wujudnya yang gagah. Tugu itu tidak hanya menjadi penghormatan bagi Ciko,
tetapi juga bagi Pak Surya, yang telah mengajarkan mereka arti pentingnya kebersamaan dan kasih sayang. Hingga hari ini, di desa itu, keturunan Ciko tetap dilestarikan dengan penuh cinta. Anjing-anjing raksasa itu menjadi bagian dari kehidupan desa, membantu penduduk dengan kekuatan dan kecerdasan mereka, seperti yang dilakukan Ciko dahulu. Setiap kali seseorang melihat tugu Ciko, mereka diingatkan akan malam heroik itu, ketika seekor anjing yang dulu dianggap monster menjadi penyelamat mereka semua.